Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Zara Stiani Siba. Dalam video ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi untuk menjelaskan materi proses dan penjadwalan. Adapun subbab yang akan dibahas dalam video ini yaitu ada 5. Pertama, konsep proses, yang kedua konsep treat, yang ketiga treat Java, yang keempat konsep penjadwalan, dan yang kelima adalah algoritma penjadwalan. Yang pertama yaitu konsep proses. Proses adalah suatu program yang sedang dieksekusi. Keterkaitan antara hubungan proses itu sendiri dengan sistem operasi terlihat dari cara sistem operasi menjalankan atau mengeksekusi sebuah proses. Gambar ini merupakan gambar diagram sistem proses. Sebuah proses dapat memiliki 3 status utama dan 2 status tambahan. 3 status utama itu terdiri dari yang pertama itu running atau jalan. Artinya, status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Yang kedua yaitu waiting. Waiting atau tunggu ini artinya status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M or K. Yang ketiga ready atau siap. Artinya status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Dan 2 status tambahan itu yaitu saat pembentukan dan terminasi terdiri dari yang pertama itu new atau baru. Artinya status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Dan yang kedua yaitu terminate atau selesai. Artinya status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Hanya satu proses yang dapat berjalan pada prosesor manapun pada satu waktu. Namun banyak proses yang dapat berstatus ready atau waiting. Proses dipresentasikan dengan PCB yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. PCB ini merupakan proses control block yang dimana informasinya berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Contohnya yaitu status proses, program counter, CPU register, informasi manajemen memori, informasi pencatatan, dan informasi status M or K. Selanjutnya yaitu yang kedua konsep treat. Treat adalah cara dari komputer untuk menjalankan 2 atau lebih task dalam waktu bersamaan. Multithreading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian-sebagian dengan cepat, sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa task secara bersamaan walaupun otaknya hanya satu. Model yang dimiliki dari multithreading itu ada 3, yaitu pertama model many to one. Model many to one ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada suatu saat. Yang kedua yaitu model one to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konsulensi dibandingkan model many to one. Keuntungannya sama dengan keuntungan thread kernel. Kelemahan model ini ialah setiap pembuatan thread pengguna memerlukan tambahan thread kernel. Dan yang ketiga yaitu model many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang mau, tetapi konsulensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem model many to many ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Selanjutnya yaitu keuntungan dari sistem yang menerapkan multithreading, yaitu ada 4. Yang pertama,
itu responsif. Artinya, aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Yang kedua itu berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Yang ketiga ekonomis, yaitu pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Dan yang keempat yaitu utilisasi. Arsitektur multiprosesor, yaitu keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Selanjutnya itu pembantihan target thread. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Dan yang kedua yaitu deferred cancellation. Artinya suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal atau tidak. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Pada umumnya, sistem operasi memperbolehkan proses atau thread untuk dibatalkan secara asinkronus, tetapi Patrick API menyediakan deferred cancellation. Hal ini berarti sistem operasi yang mengimplementasikan Patrick API akan mengizinkan deferred cancellation. Selanjutnya yang ketiga adalah thread Java. Gambar ini merupakan gambar dari status thread, di mana suatu thread bisa berada pada salah satu dari status thread ini. Status thread ini terdiri dari yang pertama itu ada new. New adalah thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat instansi objek dengan statement new, saat thread berada di status new belum ada sumber daya yang dialokasikan, sehingga thread belum bisa menjalankan perintah apapun. Yang kedua yaitu runnable. Agar thread bisa menjalankan tugasnya, method start dari kelas thread harus dipanggil. Ada dua hal yang terjadi saat pemanggilan method start, yaitu alokasi memori untuk thread yang dibuat dan pemanggilan method run. Saat method run dipanggil, status thread berubah menjadi runnable. Artinya, thread tersebut sudah memenuhi syarat untuk dijalankan oleh JVM. Thread yang sedang berjalan juga berada di status runnable. Yang ketiga yaitu blocked. Sebuah thread dikatakan berstatus blocked atau terhalang jika terjadi blocking statement, misalnya pemanggilan metode sleep. Sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer dalam bentuk milisekon. Argumen tersebut menunjukkan seberapa lama thread akan tidur. Selain sleep, dulunya dikenal metode suspend, tetapi sudah disarankan untuk tidak digunakan lagi karena mengakibatkan terjadi deadlock. Dan yang terakhir yaitu did. Sebuah thread berada di status did bila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena thread tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaannya di metode run, maupun karena adanya pembatalan thread. Selanjutnya yaitu dua pembuatan thread di program Java. Yang pertama adalah extend class thread. Untuk programnya dapat dilihat pada PPT. Untuk kekurangan dari extend class thread ini, dia tidak memiliki konsep pemarisan dalam Java-nya tidak mendukung multiple inheritance. Itu jika sebuah kelas sudah mengextend suatu kelas lain, maka kelas tersebut tidak lagi dapat mengextend kelas thread. Oleh karena itu, cara kedua yang mengimplement interface runnable lebih umum digunakan, karena kita bisa mengimplement dari banyak kelas sekaligus. Dan yang kedua yaitu implement interface runnable. Untuk programnya juga dapat dilihat pada PPT. Dan pada bagian awal itu terjadi instansi objek dari kelas. Coba thread 1, T1, ini T1, dan coba thread 2, yaitu T2. Perbedaan cara penginstasian objek ini terletak pada perbedaan akses yang dimiliki oleh kelas-kelas tersebut. Supaya thread bisa bekerja, metode start dari kelas thread harus dipanggil. Kelas T1 ini memiliki akses ke metode-metode yang ada di kelas thread, karena merupakan kelas yang diturunkan langsung dari kelas thread. Namun tidak demikian halnya dengan kelas
T2. Oleh karena itu, kita harus tetap membuat objek dari kelas read yang menerima argumen objek T2 agar konstrukturnya barulah start bisa diakses. Hal ini ditunjukkan dengan statement read 2 sama dengan new read yang kurung new coba read 2. Selanjutnya itu JVM atau Java Virtual Machine. Artinya, setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine ini. Program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya, JVM diimplementasikan di bagian atas suatu host operating system. Hal ini memungkinkan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. Selanjutnya itu keempat, konsep penjadwalan. Keberhasilan dari penjadwalan CPU tergantung dari beberapa properti prosesor. Pengeksekusian dari proses tersebut terdiri atas siklus CPU, eksekusi, dan M or wait. Proses A-nya akan dibolak-balik dari dua state ini. Ini merupakan gambar dari siklus burst. Itu dari gambar ini dapat kita lihat bahwa burst CPU time yang lama jarang terjadi karena kebanyakan proses akan melakukan antara output ke layar atau file maupun meminta input dari user atau file. Sehingga situasi di mana proses bekerja dengan memori dan register dalam jangka waktu lama tidak terlalu banyak ditemukan. Selanjutnya itu penjadwalan CPU. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan preemptive dan penjadwalan non-preemptive. Penjadwalan preemptive. Penjadwalan preemptive ini mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan CPU mungkin akan dijalankan ketika proses dalam keadaan yang pertama itu berubah dari running ke waiting state, yang kedua itu berubah dari running ke ready state, yang ketiga itu berubah dari waiting ke ready state, dan yang keempat adalah dihentikan. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MRK. Penjadwalan preemptif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Yang membuat penjadwalan yang preemptif ini mempunyai keuntungan yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memiliki penjadwalan non-preemptif. Dan yang kedua yaitu penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ini ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Penjadwalan non-preemptif ini terjadi ketika proses hanya berjalan dari running state sampai waiting state dan yang kedua itu dihentikan. Selanjutnya yaitu dispatcher. Dispatcher ini fungsi dari dispatcher ini yaitu context switching, yaitu mengganti state dari suatu proses dan mengembalikannya untuk menghindari monopoli CPU time. Context switching dilakukan untuk menangani suatu interrupt, misalnya menunggu waktu MRK, untuk menyimpan state dari proses-proses yang terjadwal. Sebuah proses control block harus dibuat untuk mengingat proses-proses yang sedang diatur schedulernya. Selain state suatu proses, PCB juga menyimpan proses ID, program counter, itu posisi saat ini ada program, prioritas proses, dan data-data tambahan lainnya.
Yang kedua itu switching to user mode dari kernel mode. Dan yang ketiga itu lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Selanjutnya adalah kriteria penjadwalan. Terlihat penjadwalan ini ada 5 kriteria penjadwalan, yaitu pertama CPU utilization. Itu kita ingin menjaga CPU sesibuk mungkin. CPU utilization akan mempunyai rank dari 0 sampai 100%. Kedua yaitu throughput. Artinya salah satu ukuran kerja adalah banyaknya proses yang diselesaikan per satuan waktu. Dan yang ketiga yaitu turnaround time, yaitu dari sudut pandang proses tertentu, kriteria yang penting adalah berapa lama untuk mengeksekusi proses tersebut. Keempat yaitu waiting time, artinya algoritma penjadwalan CPU tidak mempengaruhi waktu untuk melaksanakan proses tersebut atau MAQ. Itu hanya mempengaruhi jumlah waktu yang dibutuhkan proses di antrian atau ready. Yang kelima itu response time, yaitu di sistem yang interaktif, turn around time mungkin bukan waktu yang tepat untuk terlihat. Yang keenam itu fairness, dan yang ketujuh itu efisiensi. Selanjutnya 5 algoritma penjadwalan atau materi terakhir. Itu pertama ada VCVS, first come first serve, dibagi dua, yaitu ada gen card kedatangan proses dan ada gen card kedatangan proses sesudah urutan kedatangan baik. Pertama, gen card kedatangan proses. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU, di mana proses dibuat terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Dapat dilihat pada gambar, waiting time untuk P1 itu adalah 0. P1 tidak perlu menunggu, sedangkan untuk P2 sebesar 24. P2 ini dia menunggu P1 selesai dieksekusi, dan untuk P3 sebesar 27, dan P3 ini menunggu P1 dan P2 selesai dieksekusi, baru P3 dieksekusi. Untuk waiting time rata-ratanya adalah 0 ditambah 24 ditambah 27 dan dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena proses yang dipakai di sini berjumlah 3 dan hasilnya adalah 17 meter second. Dan untuk turnaround time-nya sama halnya dengan turnaround time-nya itu untuk P1 sebesar 24, P2 27 dan P3 adalah 30. Dan untuk turnaround time rata-ratanya tidak beda jauh dengan waiting time rata-rata, yaitu dijumlah dan dibagi 3. Dan hasilnya yaitu 27 meter second. Untuk gambar kedua, itu GAN card kedatangan proses sesudah urutan kedatangan dibalik. Sehingga waiting time untuk P1, P2 adalah P1, P2 adalah 0, P3 adalah 3, dan P1 adalah 6. Dan average waiting time-nya itu dijumlah dan dibagi 3, dan hasilnya adalah 3. Kekurangan dari first come first server ini, ya pertama waiting time rata-ratanya itu cukup lama, dan kedua itu terjadinya convoy effect. Convoy effect ini dia proses-proses menunggu lama untuk menunggu suatu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses lain. Kedua itu CJF, shortest job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal dibanding FGFS tadi. Contohnya terlihat pada gambar. P1 dengan arrival time pada 0,0 meter second dan burst time-nya itu 7 meter second. P2 arrival time-nya 2,0, burst time-nya 4. P3 arrival time-nya 4,0, burst time-nya 1, dan P4 arrival time-nya 5,0 dan burst time-nya
adalah 4. Sehingga average waiting time rata-rata untuk ketiga proses tersebut adalah sebesar 0 tambah 6 tambah 3 tambah 7 dibagi 4. Hasilnya 4 meter second. Kekurangan dari SGF atau shortest Job-First ini dia pertama susahnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya, dan yang kedua yaitu proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses yang dengan burst time yang lebih kecil. Dan yang ketiga yaitu multi-level queue, dan keempat multi-level feedback queue. Ketiga, multi-level queue. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queue, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FGFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, algoritma multi-level queue ini memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Dan yang keempat yaitu multi-level feedback queue. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Misalnya pada contoh berikut. 1. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0 atau dalam kurung kuantum sama dengan 8. Kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 meter second, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1, itu di kuantum sama dengan 18 meter second. Dan yang ketiga yaitu Q1 hanya akan dikerjakan jika ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 18 meter second, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. Dan yang keempat, Q2 ini akan dikerjakan bila Q0 dan 1 kosong, dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Di sini FCFS. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antara Q. Dalam hal ini ditentukan oleh time quantum. Namun dalam praktiknya penerapan algoritma multi-level feedback Q akan diterapkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya, yaitu pertama jumlah antrian, kedua algoritma internal tiap Q, ketiga aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi, keempat aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, dan yang kelima yaitu antrian yang akan dimasuki tiap proses yang datang. Selanjutnya, parameter yang dipakai sebagai ukuran optimal sebuah algoritma itu waiting time rata-rata dan turnaround time atau burst time dan waiting time. Sehingga semakin kecil dua nilai parameter tersebut, maka algoritma dikatakan lebih optimal dibandingkan dengan yang lain. Itulah penjelasan singkat saya mengenai proses dan penjadwalan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.